Alif sampai juang akhirnya. Aska usianya kurang lebih 7 tahun dan itu di kakak itu masih muslim. Nah setelah itu tiba-tiba ganti kakak ya aku nggak tahu dan tanpa persetujuan aku. Boleh. Ya ready? Sudah. Hari ini 100 hari almarhumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang udah datang ke 100 hari almarhumah ibunda saya, Ibu Ellen Wardania. Jadi sekarang silakan apa yang mau ditanyain? Ya acaranya gimana nih tadi? Ya acara sih tadi siang aku nyekar dulu sama saudara juga, teman saudara, teman sama mas juga. Aku nyekar ke makam mama, terus habis nyekar langsung ke sini mempersiapkan sebelum untuk 100 hari mama. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar di bantuan dari saudara juga, semuanya datang sepupu datang ke sini bantu tenaga juga untuk pikiran untuk apa segala macamnya, karena jujur saya juga bukannya orang yang mengerti banyak tentang seperti ini kan, manusia dan sebagainya, karena baru pertama kali mengadakan seperti ini yang langsung gitu, karena kan orang tua langsung kan, biasanya kan cuma datang karena saudara yang meninggal atau saudara yang kita juga terima kasih untuk keluarga saya semuanya yang dari pihak ibu ya, ibu saya yang membantu saya. Tapi timnya untuk apa sih Kak? Karena kan pengajian itu biasanya menghantarkan doa yang diniatin dari pengajian ini untuk almarhumah mama itu seperti apa? Ya diniatin untuk data tolong bilang diem. Ya diniatkan ya pasti untuk apa? Mendoakan almarhumah di sana ya, semoga dengan diadakan yang 100 hari mama ini doa dari kita semua sampai ke Sebenarnya perjalanan 100 hari mama nih gimana perjalanan mama biasanya apa dalam artian punya kenangan yang gak bisa dilupakan selama perjalanan 100 hari tinggal mama? Yang pasti kangen lah. Kalau dibilang gak kangen bohong, walaupun dengan apa berjalannya waktu saat waktu ibunda aku masih hidup, mama masih hidup tuh ada selisih paham sebenarnya biasa ibu sama anak gitu. Tapi yang pasti biasanya kalau lebaran kita tuh ngumpul di sini kayaknya, kita ngumpul sini karena nenek aku tuh yang dituakan gitu, jadi nenek aku tuh yang dituakan di nomor 1, nomor 2 ibunya cucu, nenek cucu, jadi adik kakak gitu. Nenek aku tuh adik kakak yang pertama dari nenek aku, kedua dari ibu nenek cucu. Nah kalau lebaran tuh biasanya ngumpul di sini dulu gitu, ngumpul di sini. Nah terus dia tuh pas nenek aku meninggal dari keluarga masing-masing datang ke sini karena ada mama yang dituakan juga. Cuma setelah mama meninggal kemarin akhirnya kita ya jadi kayak sendiri gitu ya Ci, yang maksudnya ya kalau dari cucu itu kumpul dengan keluarganya gitu. Tapi kalau aku merasa ada kehilangan di mana momen yang pas lagi lebaran sih terutama gitu. Soalnya kayak kemarin juga nggak ada mama dan sekarang kita mau menyambut lebaran apa ya, biasanya mama tuh kalau dari pihak keluarga adiknya nenek aku tuh biasanya kumpulnya di rumah ada salah satu keluarga kita panggil bukit, bisa makan dan lain-lain. Kalau dari aku, mama tuh biasanya masakinnya kayak ada sayur terubuk, tapi kayak aku kangenin. Tapi sekarang kayaknya ya udah nggak ada lagi yang masakin kayak gitu-gitu. Akhirnya kita aja sampai tadi aku udah ngobrol juga, nanti kapan-kapan kita kumpul keluarga Indonesia, kita pergi, kita kumpul lebaran, nanti ada cuti keluarga gitulah yang kerja. Kalau misalkan bisa cuti atau misalkan bisa kita cari waktu bisa kumpul, baru tadi kita omongin gitu. Karena maksudnya gini, jadi biar ada kita kumpul lagi lah, walaupun mungkin bukan sebulan sekali, 2 bulan sekali, tapi paling nggak dalam 1 tahun tuh ada berapa kali kita ketemu ya, kita juga udah diomongin. Berarti memang momen sama keluarga tuh memang jarang ya, lagi dalam arti ketika memang ada mama akhirnya baru terasa gitu. Sebenarnya sih dibilang jarang itu karena sebelumnya kan ada miskomunikasi aja ya, jadi akhirnya ya sekarang kemarin
kemarin akhirnya tuh kita tuh sempat diskusi, bukan berarti ngomong tentang kejelekan atau apapun itu, tapi kita ada diskusi bahwa ternyata memang ada miskomunikasi. Teh Rinta, maaf ini lagi wawancara bentar teh, jangan bisik bentar. Akhirnya kita di sini ternyata memang ada miskomunikasi, yang akhirnya kita perbaiki di para anak-anaknya, yang akhirnya memperbaiki semuanya, yang akhirnya kita mengatur semua supaya nanti lebih sering lagi ketemu dibandingkan sebelumnya. Walaupun kita juga belum tahu sih berapa bulan sekali atau kapannya, cuma memang aku baca nanti bulan depannya insya Allah kalau misalkan pas memang schedule aku lainnya padat, aku pengen. Artinya kepergian mama justru membawa dampak positif gitu ya? Sebenarnya sih gini, sebelum mama pergi juga sebenarnya kita tuh nggak ada masalah yang pelik banget ya, cuma maaf banget sekali bukan saya mau membuka lembaran yang kemarin ya gitu, buka luka lama, tapi memang di situ ada provokator yang memang menginginkan perpecahan gitu loh. Dan akhirnya ibu aku kan saat itu mama lagi sakit, jadi ya terbawa lah dengan kata-kata seseorang itu sampai akhirnya katanya, karena yang mengerti banyak tentang siapa diri aku sebenarnya bukan orang tersebut gitu loh, tapi justru aku lebih banyak cerita. Kadang-kadang aku telepon cucu-cucu walaupun kita jarang ketemu, tapi kita sering banget telepon ya. Kan sekarang media sudah banyak, kita bisa komunikasi lewat WA atau komunikasi secara langsung mungkin tidak sering gitu ya, tapi kalau lewat media sosial yang masih kita sehelnya banyak komunikasi tentu bapaknya ke orang tua. Alhamdulillah aku anak baik. Cuma ya itu balik lagi tadi, kalau misalkan orang sakit pastikan ada aja lah yang butuh perhatian lebih, sedangkan akunya juga mungkin saat itu juga aku kurang ya, tapi alhamdulillah sebagai anak sedikit banyak aku selalu memberikan, walaupun mungkin tidak seperti yang almarhum mau, tapi aku sebagai anak, tanggung jawab aku sebagai anak sudah aku lakukan. Makanya di saat orang banyak yang berkomentar kalian sekarang menyesalkan di saat pergi baru terasa gini-gini, jujur aku tidak menyesal dalam arti kata untuk bertanggung jawab terhadap ibu, enggak gitu. Menyesalnya aku bukan itu, karena hanya satu permintaan mama saat itu yang pengen banget, Neng, mama pengen nginep di hotel sama ibu. Cuma bagaimana bawa mama ke hotel sedangkan mama aja harus kemana-mana pakai tandu, bukan pakai kursi roda lagi, tapi memang mama tuh nggak bisa duduk lagi gitu, jadi kan nggak memungkinkan kan. Cuma itu aja sih, satu hal itu. Tapi alhamdulillah yang lainnya juga aku kan anak sendiri gitu, aku ngobrol sama saudara aku bilang, Cece mah enak, keluarga tuh banyak gitu, banyak yang untuk diajak tukar pikiran. Aku nggak ada siapa-siapa untuk tukar pikiran, nggak ada adik, nggak ada kakak yang untuk ngobrol, paling bisa ngobrol sama saudara, sama sepupu. Tapi kan balik lagi, walaupun sepupu kita saudara-saudara, tapi kadang-kadang ada hal yang dimana tidak bisa kita selesaikan karena memang kesannya kayak gimana ya, saya susah ngomongnya sih ya, kalau misalkan adik kakak itu kan lebih enak gitu, aku udah sendiri gitu. Jadi untuk 100 harinya aja aku lebih banyak diskusi sama cucu, terus kita teleponan apa segala, sampai hal yang kecil juga, ini begini itu aku ngobrol sama saudara aku. Karena masih anak tunggal gitu ya, pasti ngerasain juga kalau yang ada anak tunggal, tapi alhamdulillah sih dia bisa diberitahu dan kita arahkan gitu baiknya seperti apa. Kak Kalina, ini kabarnya rumah di sini posisi kursi semua tidak dipindahkan untuk Kalina mereview lagi memori-memori dengan mama, benar atau tidak sih Kak? Iya, memang karena ada juga ada masukan dari salah satu saudara juga bilang kan nanti foto-foto mama turunin gitu kan, ada beberapa lagi foto mama yang dipajang. Cuma aku bilang dia foto mama yang semula di situ sekarang tetap di situ. Nanti aku saat ini lagi renovasi rumah, nanti kayak kasur mama aku mau bawa, jadi aku mau pakai kayak gitu. Aku ada kasur sendiri tapi aku pengen pakai kasur punya mama gitu. Walaupun maksudnya gitu, waktu itu aku beliin buat mama, tapi kan dia nempatin, sekarang aku mau ambil karena di situ mama pernah tidur selama mama sakit gitu. Jadi biar aku merasakan kalau aku kangen, aku tidur di atas kasur mama. Satunya untuk mengenang ya. Nah tadi sempat ke makam Kak. Apa sih yang doa-doa apa teteh sampaikan ke mama gitu? Aku baca surah Yasin dan juga aku berdoa ya berdoanya sih yang terbaik lah, maksudnya minta maaf tuh pasti, dan aku berharap
ibu aku, kakek aku, dan juga tadi aku sempat ke kakek aku juga kan, nenek aku, mereka ditempatkan di surga yang paling indah. Amin. Foto-foto juga dibawa ke sana. Enggak, karena kan gini, aku dikasih tahu sama saudara juga jangan bikin batu nisan dulu sebelum 100 hari. Nah setelah ini tadi juga aku udah diskusi juga sama saudara juga, aku mau langsung dikasih nisan tapi kasih rumput aja gitu, karena kan sebenarnya juga di agama Islam sendiri kan nggak ada yang namanya dipakai keramik apa segala macam kayak gitu, didesain kasih nisan aja. Bahkan kalau di luar di Arab sendiri aja kan cuma batu gitu kan, tapi aku cuma kasih nisan terus nanti aku kasih rumput gitu. Tinggal mama sendiri, Kak Kalina sendiri merasakan ini menjadi titik balik Kak Kalina untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apa? Peninggal mama menjadi titik balik untuk Kak Kalina untuk menjadi pribadi lagi yang lebih baik gitu. Sebenarnya sih gini, jujur ya, orang ini maaf sedikit aku ngomong tentang keadaan aku yang kemarin. Orang pada bilang kalian tuh seneng banget kawin cerai. Padahal kalau dibilang pengen jadi orang baik, aku merasa aku bukan orang jahat yang pengen nyakitin orang lain. Nah, pernikahan aku yang kedua aku ikutin kata-kata dari papa aku, karena aku mungkin pertama tuh aku gagal karena keinginan sendiri gitu kan, tapi yang kedua ketika aku ikutin kata orang tua itu dari pihak papa aku. Yang selanjutnya dan yang seterusnya tuh karena mama aku yang minta, aku pikir dari pihak papa gagal, udahlah dari kata-kata ibu kali ya bener, tapi ternyata gagal lagi gitu. Jadi sampai aku pikir omongan orang tua udah aku lakuin gitu, yang orang pikir kenapa nggak ngikutin orang tua, kenapa nggak keinginan sendiri, kenapa nggak dipikirin matang-matang. Balik lagi di Islam sendiri aja ada yang namanya menikah itu kan kalau memang sudah saatnya menikah ya menikah gitu, nggak ada yang namanya pacaran. Nah kalau sekarang disuruh mengenal dulu, di saat pengen mengenal dulu suruh cepet-cepet menikah, mungkin berbuat zina segala macam. Jadi maunya apa sih netizen itu terhadap saya gitu? Aku udah ngikutin omongan orang tua, aku sudah ngikutin kemauan ibu dan ayah aku, tapi ternyata memang gagal juga. Berarti menurut aku yang memang sudah takdir aku seperti ini, jalani hidup aku seperti ini sampai sekarang. Aku mau melakukan semua kedepannya. Kalau dibilang pengen jadi pribadi yang baik bukan saat mamaku meninggal, tapi jauh sebelum saat mamaku sehat pun aku pengen menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu. Karena aku merasa memang aku bukan orang jahat gitu. Justru yang sebelumnya aku dikelilingi orang jahat, tapi karena aku muslim, Allah aja maha pemaaf, masa kita ciptaannya nggak maafkan orang-orang tersebut gitu. Aku memaafkan mereka, dan aku berharap mereka sebelum tutup mata mereka sudah menjadi orang yang baik. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Saat saya benar-benar merasakan di saat mama saya menghembuskan nafas terakhir itu di tangan saya, di hadapan saya. Terus di situ baru saya nyadarin ternyata orang hidup cuma seperti ini ya. Kita hidup, kita berlaku baik, kita meninggal, udah gitu. Apa sih yang diingat lagi sama orang? Iya, kalau orang itu misalkan orang yang melakukan segala sesuatu yang diingat negara, tetek bengek segala macam masih bisa dikenang, maka cuma kita orang biasa, kita orang kecil kalau nggak berbuat baik, apa yang mau diingat? Kayaknya sebenarnya saya bukan orang jahat, tapi saya juga bukan orang yang, kalau orang baik juga nggak ada yang mengaku diri baik, tapi saya hanya hidup, saya pengen berguna. Kalaupun itu bukan untuk orang banyak, tapi paling nggak untuk orang sekeliling saya, keluarga saya, saudara saya, insya Allah anak saya. Kenapa saya tanya sama saya? Karena itu mah sudah menjadi naluri seorang ibu gitu. tanpa harus saya ucapkan seorang ibu, karena memang sudah harus melakukan yang terbaik. Merasa beban berat nggak sih menjalani hidup? Sekarang kan tadi kan jadi anak tunggal, sekarang udah nggak punya siapa-siapa gitu. Harus share-nya ke siapa gitu. Merasa berat nggak sih? Dibilang berat sebagai anak tunggal itu berat karena nggak ada orang untuk bicara ya. Tapi sekarang alhamdulillah justru saat mama sakit aku jadi semakin dekat dengan saudara aku ini. Jadi maksudnya yang sebelum kita sih bukan lose kontak ya, kita juga ada grup keluarga, cuma mungkin aku jujur ya, aku tuh orang yang
bukan yang apa ya, yang terlalu suka sama rame-rame tuh aku bukan tipe yang kayak begitu gitu loh. Sampai akhirnya saya tuh mikir mungkin emang ini saatnya aku untuk dekat lagi sama keluarga aku, karena memang dari kecil aku sering banget sebenarnya kecil tuh aku sama saudara tuh kita main bareng juga gitu, ngumpul bareng gitu, padahal mungkin kesibukannya kemana sampai akhirnya membuat kita tuh agak sedikit jauh. Sekarang ya mudah-mudahan sih kedepannya aku mau mengingatkan diri aku sendiri paling nggak dalam berapa bulan tuh dia pengen ketemu gitu aja. Sampai saat ini masih diimpikan oleh almarhum. Aku belum pernah didatengin mama, justru aku pengen banget supaya mama datang dan mimpi aku gitu. Kayak tadi saat aku lagi mandi, aku sholat maghrib, aku ngambil wudhu, aku tutup pintu kamar, di kamar mama, di kamar mandi mama, aku merasa gini, ma dikasih apa kek gitu, kayak pengen banget berharap, ma ini 100 harinya mama loh. Kalau memang mama itu apa ya, aku cuma pengen merasakan kehadiran mama itu selain, bukan berarti aku ngomong kayak gini aku menyesal ataupun enggak, cuma kita sama-sama udah tinggalin sama orang tua ya. Kalau dari saudara aku ini dari bapak, aku dari mama, aku ada yang pasti keinginan kangen. Dia juga kan udah ditinggal sama ibu, walaupun berapa lama cuma pengen ketemu, walaupun cuma mimpi, walaupun cuma kayak asyik, walaupun kita dulu sering berantem, ini namanya anak sama orang tua. Kecil juga waktu itu bapak ada aja pas konflik, udah juga ada. Kita semua orang hidup tuh pasti ada konflik sama orang tua, tapi saat saya ada orang yang provokatorin supaya nama saya jelek, padahal nama dia yang jelek, nama dia yang bagus. Kita semua orang tahu siapa orang itu, tapi jangan berusaha menjadi orang yang paling suci. Kita manusia hidup nggak ada yang suci. Ketika nanti umpamanya dimimpikan atau tiba-tiba bertemu, apa yang mau diobrolin sama almarhum mama? Apa ya, kalau memang mama tuh datang dalam mimpi aku mau banyak ngobrol sih, cuma bilang makasih. Aku cuma bilang ya kan kalau dalam mimpi kita nggak tahu itu mimpi ya kan sebenarnya, tapi kalau memang itu ada, mama ada dalam mimpi aku mau bilang mama aku kangen sama mama, aku pengen dimasakin sama mama, atau aku juga masakin mama, karena mama senang banget masakan. Jangan cuma mama, kakek aku, nenek aku, itu mereka bertiga tuh senang banget aku masak. Cuma masakannya beda-beda, kadang-kadang kalau aku datang ke sini yang satu minta ini, yang satu minta itu, yang satu minta apa, tapi aku senang karena aku senang masak gitu. Kakek aku sukanya taekwondo bikinan aku, nenek aku senangnya pindang bandeng bikinan aku, mama aku senangnya spaghetti bolognese bikinan aku. Jadi kalau bawa ke sini ya macam-macam gitu. Harapan ke depannya. Yang pasti harapan ke depan apa ya, setelah semua yang terjadi dalam hidup aku berharap aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi. Dan ke depannya kalaupun memang Allah memberikan aku jodoh, aku pengen itu yang terakhir dan yang pasti jujur. Seorang Kalina itu perempuan yang sangat nabi loh sama suami sebenarnya. Aku pengen punya pasangan nanti ke depannya itu bukan hanya bertanggung jawab. Kalau dulu aku pernah bertanggung jawab. Kalau sekarang aku pengen yang setia. Udah gitu. Amin. Amin. Oke. Hari ini nggak datang, kenapa? Oh lagi syuting, itu tapi tadi lagi perjalanan ke sini. Oh. Gitu. Tadi lagi syuting, siang sih udah nemenin ke makam. Tapi karena memang dia syuting sore, dia bilang katanya ntar kalau bisa masih aku datang. Udah nih sekarang lagi datang. Oke. Terima kasih Teh. Bangun. Ini pakai kamera aja, bayangin. Indra. Magdalena, ini perkembangan Aska yang memang sudah besar, yang sudah kabarnya akhirnya sudah mengikuti jejak
babynya yang malah Siapa yang bilang? kabar beritanya begitu. Aku ngobrol terakhir sama anak aku beberapa hari yang lalu, no, I'm still Catholic kata gitu, aku masih Katolik mah gitu. Terus saya itu yaudah, jadi dia belum kok, belum, kita doakan saja. Sekarang gini sebenarnya ya, sebagai ibu dimanapun seperti saya selalu bilang pasti menginginkan anak itu seagama ya, tapi balik lagi agama itu kan pilihan manusia sendiri, dan saya walaupun sebagai ibunya anak saya sudah dewasa, dia punya hak untuk memilih, dan saya juga tidak bisa memaksakan, walaupun saya itu ibu kandungnya, bukan berarti saya itu bisa memaksakan kehendak saya ke anak saya. Sekarang gini, kita aja lahir orang tua kita muslim, kita mau tidak mau memeluk muslim juga, kita nggak ada pilihan, kita nggak bisa ditanya kamu tuh maunya masuk muslim atau apa, ya kan. Nah di saat mereka dewasa ya mereka punya keinginan sendiri, yang sekarang keputusannya ya anak aku masih di Katolik, ya sudah, semua ajaran agama itu mengajarkan yang baik, dan selama anak aku tuh melakukan yang terbaik dalam agamanya, ya sudah, kan tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Tapi memang anaknya sendiri kan sempat mau dibawa ke kita gitu. Ya kalau misalkan memang seperti itu ya syukur alhamdulillah, karena kan juga aku muslim, bapaknya juga udah pindah ke muslim, dan kalau misalkan bisa membawa anak aku untuk menjadi muslim lagi, kan sebelumnya anak aku tuh kan muslim, tapi saat aku pisah kakak ikut bapaknya kan gitu, karena sebelumnya ikut aku gitu. Tapi kan anak kecil kan waktu itu anak aku belum akil balik ya, mengikut aja ya kan. Jadi kalau bisa di kakaknya kembali lagi muslim, ya syukur alhamdulillah, sebagai ibu pasti aku sangat bantu. Ini sudah sempat bertanya ya Katalina? Udah berapa hari yang lalu tuh aku udah ngobrol sama Aska bilang masih di kantor. Terakhir berarti waktu dia usia berapa sih Katalina kalau boleh tahu? Aska Waktu itu kan aku pisah sama bapaknya, maaf ya bukan yang dulu ya. Aska usianya kurang lebih 7 tahun, dan itu di kakak itu masih muslim. Nah setelah itu tiba-tiba ganti kakak, ya aku nggak tahu kan, tanpa persetujuan aku ya diganti ke Katolik di kakak. Tapi sempat diundang sama Dedi kemarin. Aku nggak mau bahas itu karena nanti akan ada rancu lagi. Siap. Ini baru nomor tadi bisa diceritain kenapa ada Tadi- kesibukan. Tadi aku ada syuting dulu, makanya pas pulang langsung sini. Tadi siang sudah Tadi siang juga sempat ziarah sih, nyepetin waktu juga. Selesai ziarah langsung aku syuting, balik langsung sini. Walaupun agak telat nih ya. Apa-apa. Nampak muka ya. Tor muka ya. Tapi Dia sebenarnya sekarang pengen ya untuk nemenin ikutan. Oh jelas, dari awal kan aku selalu nemenin terus. Jadi yang terakhir kayak gini kan nemenin, kayak rasanya sayang aja gitu. Karena syutingnya juga nggak bisa ditunda. Kelanjutan hubungan sekarang gimana sih dia Katalina? Masih sama aja sih, masih baik-baik jalan aja. baik aja. Baik-baik aja. Belum ada kelanjutan yang apakah sekarang ke serius, apa karena memang sekarang lebih prosesnya pelan-pelan dulu karena takut dengan trauma yang sudah Dibilang bertahun-tahun. serius dari awal sebenarnya serius aja, tapi tuh kita masih enggak. Aku punya trauma, Ricky ini juga belum pernah menikah, jadi kalaupun kita mau melakukan pernikahan itu menjadi terakhir untuk aku, dan pertama dan terakhir juga untuk Ricky. Jadi sekarang itu lebih jauh lebih lama aja ya. Itu, dan sekarang juga kita buka lembaran baru, kita buka mungkin banyak apa ya, hal-hal baru yang kita jalanin sekarang. Jadi kita udah banyak melihat lagi masa lalu, bahas masa lalu lagi gitu sih. Lebih santai nggak sih kali dalam arti kemarin sempat adanya pemberitaan yang kemarin gitu, sekarang lebih menjalani hubungan kalian berdua lebih Santai banget. maksudnya lebih nyaman gitu, tidak adanya orang kanan kiri yang lebih ada orang jahat lagi. Renjak lagi ya. Kalau yang ngomongin sebenarnya sih kalau bukan nggak depan kamera masih diomongin ya. Kalau off cam masih sih, tapi Aku tahu. kita ya kuping kanan kuping kiri aja. Masih dengan aku pinggir aja. Jadi kalau masih kayak orang tersebut sih, kalau
di belakang kamera masih ngomongin, masih bilang kita yang begini, kita begitu. Cuma balik lagi gini, ya udahlah, kan dia punya cermin di rumah, ngaca aja gitu. Jadi sebenarnya yang berlaku seperti itu, yang dimana tuh kan orang juga banyak yang tahu. Nah sekarang kita bawa santai aja lah gitu. Dia mau ngomongin mau apa, yang tahu kan kita, yang tahu kan kita orang terdekat kita. Emang tadi Kak Kalina sempat bilang kalau Kak Kalina ini anak tunggal yang 11 harinya ditinggal sama ibunya. Nah, sebagai orang terdekat ini, seperti apa yang mengisi hari-hari Kak Kalina? Banyak hal sih, banyak hal kayak untuk kegiatan kita isi dengan kegiatan positif, kita isi dengan kegiatan positif kan, kayak Kalina sendiri juga punya channel YouTube dan aku juga kasih ide begini begini, dan saya juga ada kegiatan pekerjaan sendiri, saya ada syuting juga dan dia juga selalu kayak support begini nemenin apa segala macam gitu. Jadi kita saling support aja dengan aktivitas kita sehari-hari sekarang, hal-hal baru sekarang. Jadi masalah-masalah yang lama kemarin ya pas lalu begitu aja kayak gitu. Bukan ngomongin, kita sebenarnya gini, konsep pacaran kita bukan sekedar pacaran, tapi itu sebagai teman atau apa yang mengingatkan gitu loh, gitu. Lebih sekarang sifat kalian lebih mengimbang sama lainnya gitu. Ngimbangin, muka juga ngimbangin banget, kan ditungguin kumis sama jenggot jadi kelihatan tuan dia. Masa? Saling ngimbangin lah gitu. Ada proses pembelajaran lagi nggak sih Kalina dengan Banyak lah, semua hal? pembelajaran banyak lah. Kalau dari aku pribadi, apa ya, masa lalu aku tuh bukan masa lalu yang baik gitu. Aku bukan orang yang baik, aku bukan orang yang suci, tapi yang pasti aku selalu bilang aku tidak bisa merubah masa lalu, tapi aku bisa merubah masa depannya. Itu dengan apa, menjadi orang yang lebih baik lagi. Kayak tadi aku bilang, kalau misalkan Ricky menjadi jodoh aku berharap itu yang terbaik gitu. Jadi terbaik dan terakhir. Jadi ya apa ya, aku sekarang ini nggak mau ngoyo harus kayak kapan nikah kalau yang nanya seperti itu, ya kapan-kapan lah gitu. Jadi karena juga apa ya, kita berdua benar-benar kayak mempersiapkan diri banget untuk ke jenjang berikutnya gitu. Kalau dari aku pribadi, aku juga nggak mau gagal lagi. Kalau dari dia nggak mau ini pertama dan yang udah terakhir gitu. Udah, jadi ya sekarang lebih enjoy lah, nggak usah nanya kapan nikah lagi gitu. Kita aja berdua santai kok gitu. Tapi secara nggak langsung hari-hari yang sekarang kita jalani itu lebih kayak kita punya buku kita sendiri, kita punya kisah kita sendiri, kita punya cerita kita sendiri, udah nggak ada support lagi sama masa lalu gitu kan. Dari kita pribadi sih nggak ada ya, tapi kalau misalkan kalau dari selentingan omong-omong dari mereka yang ngomong kita ada, cuma balik lagi ya bodo amat lah gitu. Kita lagi sibuk dengan menata buku kita itu. Dari kita sendiri pasti kan ada tantangannya ketika dari pihak perempuan sendiri dengan tadi yang dibilang kapan nikah. Ada nggak sih dalam artian Kariki itu punya seperti apa gitu jawabannya sendiri gitu? Kalau masalah untuk soal merasa bertanggung jawab, jelas. Namanya saya laki-laki kan di sini kan, banyak hal yang saya pikirkan di sini. Tapi balik lagi itu tadi, kita di saat ini di fase-fase pengenalan. Untuk hal-hal yang lebih serius ke jenjang berikutnya juga mungkin saya lebih baik berpikir di sini daripada Kalina kan, masih laki-laki kan. Kasih kita waktu lah beberapa saat lagi gitu untuk hal-hal baik. Mungkin baik pihak yang untuk nanyain kapan serius gitu kan. Kasih waktu sedikit lah. Gitu sih. Kan Kalina sudah punya pengalaman banyak, ketika dirimu juga untuk ke jenjang pernikahan belum pernah gitu. Nah aku bilang tadi saling mengisi dan saling nggak timpang tindih dengan pengalaman itu, kalian menyikapinya gimana dengan satu sama lain dengan sifat isi kepala pasti beda. Mungkin di antara kita berdua kadang-kadang suka ada sedikit kecil selisih paham sih. Keseharian pasti ada lah ya. Tapi balik lagi itu tadi, kita pikir yang positif, kepala dingin gimana. Akhirnya untuk masalah adaptasi atau ngimbangin itu berjalan sendirinya aja, mulus-mulus aja. Gak perlu lagi kita maksain begini ya. Sebagai apa ya, ngalir begitu aja. Kayak gitu sih. Dari tantang tadi kapan mau nikah, sendiri siap nggak sih? Sebenarnya siap-siap aja kan, karena usia segini kan juga udah produktif kan, harusnya kan udah harusnya udah nikah juga, tapi kasih waktu buat nafas lah. Gitu. Bang, ini kan usia kalian, usia abang sama Kalina ada terpaut jauh kan? Yeah. Mungkin respon keluarga dengan hubungan saat ini tuh seperti apa sih? Nah kalau untuk keluarga sih kemarin pas sebelum saya sempat ulang tahun,
mungkin jauh ya, sekitar 2-3 minggu, bulan-bulan lalu kalian sendiri udah ketemu sama keluarga saya tanpa sepengetahuan saya kan gitu kan. Dia udah ngobrol banyak sama orang tua saya, kebetulan juga orang tua saya orang yang open-minded ya kan, jadi mereka nggak ada masalah, nggak ada apa, selagi baik-baik aja gitu sih. Datang juga kok, udah kenal juga sama Nah udah datang juga ke om saya, ke semua ke keluarga tantenya gitu, gitu. saya. Tapi ya asik-asik aja sih, nggak masalah gitu. Ya mudah-mudahan bukan hanya saat ini aja yang tidak pernah, tapi ke depannya juga gitu kan. Aku juga sama ibunya Ricky, bapaknya juga kita baik gitu, terus dia tuh omanya juga baik. Berharap lebih baik ya. Jelas dong. Pastilah. Oke. Thank you. Thank you. Udah ya? Bang. Thank you. Lu udah Deh. taruh aja. Kemudian